Udah ya? Udah, Bu. Mute dulu. Nah, suara siapa tadi? Ini Alif ya. Cek. Cek. Tes. Aman, Bu. Cek. Cek.
Cek. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semua dalam keadaan sehat selalu ya. Gimana nih, puasanya pada lancar kan? Ayo, terus di kolom chat ya. Kabarnya gimana, terus puasanya gimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in. Wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min Bapak Sekolah SMA Negeri Datu Tanggerang yang saya hormati, Ibu dan Dewan Guru yang saya hormati, Ibu Komis beserta pemateri kita guru yang saya hormati, dan teman-teman serta adik-adikku yang aku cintai dan aku sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang terhingga sehingga kita bisa dan bertemu ya dalam acara pesantren Ramadan yaitu yang pada saat ini, yang pada kali ini kita melaksanakannya tidak Zoom ya, online gitu. Tapi semoga teman-teman semua tetap semangat ya, dan itu harus kita syukuri dulu. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Asy-Syafi'ul Muhammad SAW. Karena kalau tidak ada beliau, kita tidak akan ada di ini. Selanjutnya, saya sebagai moderator pada hari ini akan memperkenalkan diri. Jadi memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nafsul Faina dari kelas 12 IPA. Kalau adik-adik semua mungkin sekarang yang nonton ini kelas 10 dan 11 ya. Saya udah kelas 12. Lalu di sini ada wawancara kita, yaitu Ibu Sindaro. Kalau Ibu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, amin. Ini ya Bu, Ibu bacain kata Ibu buat teman-teman semua biar ada kenal. Kita kenalin ya sama Ibu. Namanya Ibu Sindaro. Kesempatan pelajarnya dari Jakarta 21 Februari 1910. Alamatnya di Jalan Raja Masjid RT 5 RW Mana 70. Nomor WA-nya boleh nih teman-teman tulis ya. 0895 2623 0906. Oke, diulang ya. 0895 2623 0906. Cara pendidikannya, SD-nya dari SDN Pandeglang 3, SMP-nya dari SMP Negeri 1 Pandeglang, SMK-nya di SPDN Sekolah Pendidikan Negeri. Universitasnya dari Universitas Islam S1 dan S2 di Indonesia. Baik, mungkin segitu dulu ya kenalannya. Kita langsung ke materi kali ya, Bu. Ya, kita mau bawa materi tentang Al-Quran dan hadisnya. Oke, sebelumnya teman-teman semua di sini udah pada sadar kan, maksudnya tahu kan sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 15 Ramadan ya teman-teman. Gimana nih puasa progres Ramadan teman-teman, sudah sampai mana nih hafalannya, tadarusnya? Barangkali udah ada yang hafal satu Al-Quran Ibu 30 juz, Masya Allah keren. Udah kan ya? Iya, udah kali ya. Terus kita mau ngomong Al-Quran Ibu.
yang masih tahu nih ya dalam untuk kita adalah karena Ramadan itu adalah bulan di mana apa itu tulisan kan sebenarnya kalau nggak salah tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan teman-teman. Kalau dijelasin kan mesti tentang apa namanya Quran, proses gimana turunnya Quran di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Akan dia sehat, yang di rumah juga semuanya sehat ya. Sampai kita nanti menyelesaikan ibadah puasa kita ya dan menyambut hari besar ya. Idul Fitri. Alhamdulillah ya. Sudah setengah jalan kita jalan ya. Untuk puasa ini sudah 15 hari. Ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan tanggal 17 Ramadan. Yang sebutnya Nuzulul Quran ya. Ketika itu Rasulullah sedang apa sih namanya? Berdiam diri semuanya. Nah itu di Gua Hira ya. Yaitu kemudian menerima wahyu pertama surat Al-Alaq ya. Iqra. Berapa kan suratnya ya? Itu sebanyak 5 ayat. Nah kemudian itu proses nuzul Quran ya. Atau wahyu pertama diterima yaitu surat Al-Alaq. Kemudian untuk Ramadan ini juga ya. Kita selain melaksanakan puasa yang wajib, kita juga menjalankan ya sunah-sunahnya kayak tadarus ya, kemudian tarawihnya ya. Tarawih itu kan sekarang lagi pandemi ini, kita di rumah saja bersama keluarga ya, bapak sebagai imamnya, kita perempuan atau anak-anak ya, ibunya dan anak-anaknya itu sebagai makmumnya ya. Untuk bilangan rakaatnya itu ada yang 11 rakaat, ada ya 23 rakaat ya. Jadi boleh menggunakan yang saja. Kemudian tadarusnya kita mengenal wajib ya. Silakan begitu. Ya wajib gimana cara menggunakan wajib? Ya. Belajar. Jadi untuk mempermudah lebih baik habis sholat baca Quran, Iqra bacalah kan ya. Jadi baca Quran ya, insya Allah kalau kita rutin kan 5 kali ya sholat itu ya. Jadi itu sudah 1 juz ya, itu selesai kan satu Al-Quran itu. Nah ini semua punya Al-Quran kan ya, nah, dibaca ya. Jadi untuk membaca Al-Quran kita harus metode Iqra dulu ya. Iqra 1 sampai 6, kemudian baru ke Al-Qurannya, kemudian hafalannya juga subhanallah ya. Anak SMA itu hebat-hebat berapa semua mau ke depan hafal gitu ya. Itu kalau lagi ini lagi tetap muka, sekarang kan sudah bisa paling dikirim lewat kirim suara ya dengan Google Classroom subhanallah ya. Pokoknya anak SMA itu hebat-hebat ya. Kalau di dalam membaca Al-Quran ya subhanallah. Jadi itulah. Jadi Al-Quran itu harus kita baca. Nah, itu habis sholat kita baca ya. Ini supaya nanti begitu beres Ramadan kita sudah akan Al-Quran 30 juz ya. Jadi kalau dipikir aduh gimana caranya harus baca segini banyaknya ya. Tapi kalau kita laksanakan sedikit demi sedikit lama-lama akan selesai juga ya. Nah, jadi butuh kesabaran ya. Butuh apa sih? Nah, seperti itu. Jadi usahakan jangan malas ya. Tapi kalau perempuan kan suka halangan itu ya. Nah, halangan berarti tambah lagi berapa rakaat, berapa habis sholatnya ya. Kendala memang begitu perempuan ya. Halangan seminggu tidak apa-apa ya. Itu memang sudah seperti itu kodratnya ya. Sehari bisa ada jadi bukan one day one lagi ya. Harus benar-benar masa berikutnya ya. Jadi sebanyak-banyak amal. Ya betul sampai 70 kali lipat. Sebenarnya kan ya, jadi diskon amal siapa yang rajin
rajin, nah dia paling banyak diskonnya ya, 70 kali lipat ya. Nah, itu kalau bacakan kan 10 baca 10 ya, pahalanya 10 kebaikan. Nah, kalau si Al-Quran ini gimana itu ya? Benar kan ya pahalanya. Tapi sebenarnya kalau selesai itu ya, bukan pahala yang kita dapatkan, tapi kita harus mendapatkan ridho Allah ya. Jadi kalau pahala sudah otomatis ya. Kalau kita menjalankan kebaikan ya, beribadah pasti mendapat pahala gitu. Tapi kita harus lebih tinggi lagi tingkatannya. Itu untuk mendapatkan ridho Allah gitu ya. Sekarang kan sudah 15 Ramadan ya. 17 Ramadan itu judul Qurannya. Kemudian ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya. Itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ya. Nah, kita ibadah ya. Itu. Jadi tarawihnya, tadarusnya. Terus kalau ibu ini sebelum apa sih namanya? Sebelum sahur, sholat tahajud dulu, baru kemudian sahur. Nah, itu ya, supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar ya. Adapun cara mendapatkannya ya itu aja dengan ibadah saja ya. Insya Allah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan gitu. Ibadahnya ya, pahalanya gitu kan. Gitu. Biasanya kita suka ini berdiam diri di masjid apa? Iktikaf ya. Iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari pertama itu kita akan mendapatkan malam apa tuh? Bulan penuh keberkahan ya. Kemudian 10 hari keduanya bulan penuh ampunan. 10 hari ketiganya ya itu bulan apa? Dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Sebenarnya ya. Itu. Jadi amalan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat ya. Jadi benar-benar harus semangat ya kita dalam semangat. Amal dalam karena di proses ini bulan Al-Quran yang bisa biasa disebut bulan Al-Quran. Terus kenapa sih kita tuh harus itu bulan Al-Quran? Itu Al-Quran itu kan sebagai pedoman hidup umat Islam ya. Kalau kita tidak tahu pedoman kita apa ya, aturan seperti apa, kita tidak membacanya, tidak tahu kan hidup kita akan seperti apa nantinya ya. Itu. Kemudian ada fungsi-fungsi Al-Quran ya. Misalnya di sini fungsinya itu Al-Quran itu kita harus tahu ya bahwa Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad. Ya. Banyak kan mukjizatnya ya. Apa saja itu? Bisa menguatkan ketika kehausan itu ya, itu bisa. Terus membelah langit itu bisa. Itu kan atas izin dari Allah ya. Jadi kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi mukjizat yang paling tertinggi adalah Al-Quran. Subhanallah ya. Kemudian Al-Quran itu fungsinya juga sebagai al-huda, huda lil muttaqin. Ada di surat Al-Baqarah ya. Alif lam zalika kitabullah la raiba fihi muttaqin. Itu surat Al-Baqarah ya. Di sini petunjuknya bagi siapa saja? Bagi ada 3 ya, bagi umat manusia, bagi orang yang bertakwa dan bagi orang yang beriman ya. Jadi semua umat manusia itu diberi petunjuk berupa Al-Quran baik muslim maupun non muslim ya. Jadi itulah non muslim juga bisa membaca Al-Quran, baca artinya ya. Insya Allah dia akan mendapatkan ilmu di dalam Al-Quran karena Al-Quran itu kan sumber ilmu juga ya. Ada berbagai ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran ya. Terus apa lagi? Sebagai al-furqan atau pembeda atau pemisah ya, yang bisa membedakan ya antara yang baik dan yang batil ya. Yang baiknya kita kerjakan, yang buruknya kita tinggalkan. Ini tidak boleh kerjakan. Seperti minuman keras tidak boleh ya, berzina tidak boleh, itu harus kita hindarkan ya. Yang baiknya apa saja, misalnya bersedekah gitu kan ya, berderma, membantu orang lain ya. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan ridho Allah ya. Untuk kemudian Al-Quran juga disebut sebagai asyifa. Apa itu asyifa? Obat yang bagaimana itu? Obat yang diminum. Nah itu ya, kita sedang sedih, sedang galau, ada gimana ya? Ulangan kemarin di bawah KKM ya.
Nah, itu sambil kita baca Quran, sambil kita baca juga bukunya ya. Insya Allah nilai kita akan semakin baik. Ya. Jadi jangan sudah DKM, udah nggak mau belajar, dan baca Quran juga nggak mau ya. Gimana tuh nggak maju-maju itu ya. Sedang sedih, sedang galau ya, baca Al-Quran. Berwudu dulu ya, berwudu kemudian baca Al-Quran. Baca terus ya, baca, jangan malas ya. Itu jangan galau, tidak ke narkoba, tidak boleh ya. Tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama ya, lebih asik Pak ya. Terus apa lagi? Fungsi Al-Quran sebagai al-mau'izah, pemberi nasihat ya. Nah, ada itu sudah Luqman ya. Misalkan Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, hai anakku, berikanlah salat ya. Jadi ada sejarah-sejarah, kisah-kisah di dalam Al-Quran yang bisa kita teladani ya, sebagai nasihat ya, sebagai al-mau'izah kan ya. Itu ada di dalam Al-Quran. Makanya rajin baca Qurannya ya. Selain baca surat-suratnya, baca juga artinya ya. Ada lagi itu pembaca hati, ada 5 caranya tuh. Nah, ya bagus ya itu. Yang satu baca Quran dan maknanya. Kedua, salat malam dirikanlah ketika berpuasa ya. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh. Itu satu dari 5 ya. Insya Allah hati kita menjadi tenang, gitu kan ya. Tentram, walaupun kita tidak punya uang ya, hati kita tenang ya. Nah, itu. Itu adalah sebagai nasihat ya, al-mau'izah. Kemudian fungsi berikutnya adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Maksud tahu nggak sebelum Al-Quran ada apa sih di kitabnya? Ada kitab Zabur ya, diturunkan kepada kaumnya masing-masing ya. Nah, itulah. Kemudian setelah itu terakhir baru turunlah Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya ya. Tidak ada di Injil, ada di Al-Quran. Yang tidak ada di Zabur, ada di Al-Quran. Yang tidak ada di Taurat, ada di dalam Al-Quran. Kisah-kisah segala macam ada di dalam Al-Quran. Kisah misalnya bagaimana Isa lahir itu kan. Nah, itulah subhanallah ya. Nah, itulah lengkap Al-Quran itu ya. Dia penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh umat manusia di dunia, tidak hanya umat Islam saja. Jadi sebenarnya ya Al-Quran untuk umat yang lainnya ya. Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Jadi baca saja ya artinya ya. Sambil kita tadarus, sambil baca juga artinya ya, sebagai pedoman hidup umat Islam ya. Jadi jangan lupa baca Al-Qurannya ya. Bersalat, dibuka ya, baca itu kan ya. Insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah ya. Terus apa lagi? Al-Quran memantapkan iman Islam, sudah pasti ya. Dengan baca Al-Quran, iman Islam kita semakin mantap ya. Jadi karena iman itu bisa naik dan bisa turun. Dalam artian kalau kita lagi malas ibadah berarti imannya sedang turun. Kalau kita lagi rajin, insya Allah imannya naik full kayak baterai ya Cas. Jadi apa ya? Apa kalau dicas kan full ya, bisa pakai lagi semangat lagi kan ya. Tapi kalau tadi dicas boro-boro bisa ini ya, bisa nggak bisa kan? Nah, itulah iman juga itu harus selalu dicas ya. Ngecas iman kayak gimana tuh? Nah, bisa dengan menggunakan kajian juga ya. Insya Allah iman kita semakin meningkat ya. Tidak menurun akhirnya baterainya lobet ya. Kita umpamakan itu aja HP kalau baterainya lobet ya gimana, nggak bisa dipakai kan? Nah, iman juga harus semakin ditingkatkan ya. Salah satunya dengan cara membaca Al-Quran ya. Kemudian tuntunan dan hukum dalam menjalani kehidupan. Tuntunan, kita hidup kan harus punya tuntunan ya. Kalau TV kan itu tontonan ya. Itu tuntunan ya. Dan hukum ya. Kayak kita perintah sholat ada di Al-Quran, perintah puasa Ramadan ada di dalam Al-Quran ya. Jadi Allah memberikan tuntunan kepada umat manusia melalui Al-Quran ya. Surat apa suratnya? Surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Sama ketiga lagi namanya itu perintah puasa Ramadan ya. Kemudian artinya
kepada orang-orang sebelum kamu bertemu takwa. Apa itu takwa? Mama boleh tapak. Nah, itu 100. Orang namanya dapat 100 ya. Nulisnya lagi ya. Bangga itu kalau orang dapat 100 gitu ya, bangga. Nah, itulah. Jadi itulah untuk tuntunan, Al-Quran sebagai tuntunan. Ya. Kita puasa juga ada tuntunannya. Karena suatu amal tertolak kalau kita sampai kita mendapatkan perintahnya. Ya. Jadi jangan mau menjalankan tugas kalau tidak cerita. Siapa yang nyuruh? Nggak tahu. Gimana itu ya? Asal ilmunya dulu ya. Ilmunya gimana, tata caranya gimana, sholat, tata cara. Ikutlah kamu sholat seperti sholatku, itu kan ya. Jadi harus ada petunjuknya dulu, jangan jangan asal gitu ya. Harus tahu ilmunya dulu. Jadi itu Al-Quran sebagai tuntunan ya. Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu perintah puasa di bulan Ramadan. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari teman kita itu tentang Al-Quran. Oke teman-teman, diingatkan kembali teman-teman silakan disiapkan pertanyaannya Bu, karena habis ini kita ada pertanyaan. Ya, di akhir kita ada satu pertanyaan jadi ke teman-teman sambil kita materi sambil siapin pertanyaan, nanti kita bakal tarik satu pertanyaan terbaik buat nanti dijawab sama Ibu. Tapi di akhir Bu penjelasan Ibu. Kita dulu. Ya, Ibu sudah bisa ya untuk menjawab pertanyaan. Kita lanjut Bu. Tadi kan kata Ibu apa itu sebagai tuntunan kita ya. Contohnya itu kayak perintah-perintah, sejarah dan sebagainya itu dari Al-Quran. Sekarang ada nggak sih Bu pendukung Al-Quran gitu Bu? Kayak kan kalau misalkan kita nih orang awam baca Al-Quran nggak paham maknanya gitu Bu. Terus kita harus gimana gitu Bu bila paham maknanya? Jadi landasan hidup umat Islam itu ada 3, Al-Quran, hadis dan ijtihad ya. Itu. Kalau Al-Quran tadi dijelaskan, kemudian ini mengenai asbabun nuzulnya ya. Asbabun nuzul turunnya Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Bisa sebentar ya. Jadi untuk asbabun nuzulnya itu kan Nabi Muhammad itu selalu puasa di puasa Asyura ya, tanggal 8, 9, 10 Muharram. Puasa setiap tahun itu 3 hari ya puasanya. Kemudian kan Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah melihat orang-orang Yahudi ya, Yahudi itu puasanya tanggal 10 Muharram. Kemudian orang Rasulullah ditanya, kamu kenapa puasanya tanggal 10 Muharram? Kemudian kata mereka, karena kami bersyukur Nabi Musa sudah selamat dari kejaran Fir'aun ya. Makanya kami bersyukur dengan cara berpuasa tanggal 10 itu ya. 10 Asyura gitu kan ya. Nah, kemudian tahun kedua Hijriahnya baru Rasulullah mendapatkan perintah puasa bulan Ramadan itu dengan turunnya Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Maka kita sebagai umat Islam wajib berpuasa setiap datang bulan Ramadan. Maka kita menyambutnya ya dengan Rasulullah kita mau Ramadan ini kan ya. Itu puasa 1 bulan ya. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yaitu turunnya waktu Nabi tahun kedua hijrah ya. Setelah hijrah ke Madinah baru datang perintah puasa Ramadan ya. Kemudian untuk pendukung Al-Quran itu ada namanya hadis. Rasul tahu hadis apa itu? Kalau Rasul hadis itu adalah Rasul itu mengucapkan itu untuk menjelaskan dari hadis Al-Quran. Jadi hadis ya. Hadis itu terbagi 3, ada hadis qauliyah, hadis fi'liyah dan hadis takririah ya. Kalau hadis qauliyah itu perkataan Nabi ya. Itu. Kalau hadis fi'liyah perbuatan Nabi. Kalau hadis takririah itu persetujuan Nabi ya. Jadi misalkan untuk hadis qauliyah kebanyakan kita hadis qauliyah ya. Jadi Nabi bersabda diriwayatkan oleh siapa, itu ya, tidak ada rawinya, ada sanadnya, ya, itu seperti itu. Kemudian ada matannya. Jadi kita kalau sanad itu apa nih? Kalau sanad itu
Nah, seperti itu. Kalau pokoknya itu kita biasanya kebanyakan itu harusnya hadis qauliyah ya. Kalau hadis fi'liyah itu misalkan Rasulullah sholat, kita ikutin cara sholatnya Rasul, itu kan ya. Kemudian Rasulullah puasa, kita laksanakan gimana puasa itu. Puasa itu kan mulai dari ini ya, dari imsak ya. Kalau sudah imsak nggak boleh kita makan lagi, walaupun ada mengatakan ya belum subuh, kita masih bisa makan ya. Tapi sebenarnya kalau sudah imsak kita nggak boleh makan ya. Tapi kan ini mau ada kenapa seperti itu. Kalau sebelum subuh kita masih bisa makan ya. Padahal sudah imsak berarti sudah terputus ya. Sampai nanti gedung maghrib baru kita boleh makan lagi ya. Nah itulah jadi menahan lapar dan haus ya. Menahan hawa nafsu apa itu? Nafsu marah, nafsu segala macam ya. Tahan aja ya. Nah itulah. Jadi itu untuk hadis qauliyah, asaliyah dan hadis fi'liyah. Kemudian fungsi hadis. Fungsinya itu ada banyak ya. Di sini untuk penguat dan penjelas bagi Al-Qur'an agar lebih mudah dipahami dan menjadi petunjuk umat manusia dalam menjalankan perintah dari Allah. Perintah sholat kan di Al-Qur'an hanya aqimis sholat ya, waktu zakat kan ya. Tata cara kan tidak ada di dalam hadis ya. Karena gimana harus sholat kita sholat itu diajakku itu kan yang kita sebutkan. Kemudian menjelaskan arti yang sama-sama dalam Al-Qur'an. Terus merinci apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an yang disebutkan secara garis besar. Ya. Kemudian membatasi apa yang di dalam Al-Qur'an disebutkan secara umum. Jadi secara umumnya misalkan tentang ini diharamkannya khamar ya. Khamar, al-maisir itu kan ya. Sesuatu yang memabukkan hukumnya haram ya. Sekarang kan ada narkoba, ada apa banyak ya. Itu dihukumkan kalau memabukkan berarti hukumnya haram. Khamar itu namanya. Tidak boleh ya. Kemudian memperluas maksud dari sesuatu yang disebut di dalam Al-Qur'an. Itu fungsinya ya. Jadi penguat Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an dan hadis apa sih? Kayak dua sejoli itu ya. Jadi saling mendukung gitu ya. Apa yang dijelaskan secara global dan dijelaskan oleh hadis ya. Jadi saling menguatkan ya. Saling mendukung ya. Kayak kita kan saling mendukung ya. Iya, guru dan murid gitu kan ya. Terus apa lagi? Untuk contoh hadisnya, Nasul punya contoh hadis. Ya, ini tentang puasa itu. Boleh. Apa coba? Apa itu? Oh, ada nih teman-teman contoh hadisnya. Bisa ya, Bu? Iya, bisa. Ini contoh hadis tentang puasa ya, Bu. Bisa, iya. Ada itu contoh hadis ya. Ya, boleh teman-teman dicatat yang pentingnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kita telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup dan setan-setan akan ditutup sama Tuhan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu. Jadi kalau bulan puasa nggak ada setan berkeliaran ya. Kalau ada orang yang buka atau makan di warung itu berarti setannya dia juga. Nah itu tidak ada setan gentayangan ya. Kan jadi katanya buka itu ya, karanda yang itu ya. Jadi dia sendiri itu ya yang menjadi setannya. Jadi pintu-pintu surga juga dibuka ya, Bu. Ya dibuka ya. Kemudian pintu neraka ditutup, itu ya. Ada satu lagi nih, Bu. Hadis dari hadis riwayat Muslim. Bagi yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah. Itu maksudnya ketika berjumpa. Jadi nanti di akhirat nanti kita akan bahagia berjumpa dengan Allah Sang Pencipta, gitu kan ya? Karena kita punya amalan puasa, gitu kan di bulan Ramadan ya. Kalau bahagia di berbuka berarti kan tadinya kita lapar ya dari pagi sampai maghrib nggak makan-makan, bayangkan supaya bisa makan gitu kan ya. Udah harus kerja ya. Itu gimana nih makanya apa sih kerja dari jam 7 misalnya orang-orang ya sampai jam 3 sore kan lapar haus ya. Seperti itu kan kita persudahan kan kita wajib berpuasa di bulan Ramadan ya. Untuk kita akan merasa bahagia ketika akan berbuka ya setelah hidangan disajikan oleh ibu kita misalnya ya. Ada kolak, ada es buah, apa lagi gorengan, banyak. Kalau belum puasa itu nafsunya itu ya, pengen makan ini, makan itu. Pas buka mah
baru yang makan satu kan ya, alhamdulillah ya. Cuma nafsunya itu emang pengen beli ini itu kan. Ya kalau sore juga kan jajannya banyak, kemudian kan beli es buah, beli es cincang, beli boba. Ya boba segala beli ya. Tapi pas buka yang diminum cuma air putih. Itulah, jadi nafsunya itu masih ya. Nah, itu. Jadi bahagia ketika kita berbuka ya. Oke, makasih Ibu, Masya Allah. Baik teman-teman, jadi itulah ya keutamaan dan fungsi-fungsi daripada Al-Quran dan hadis untuk hidup kita, untuk petunjuk hidup kita ya Bu ya. Kita hidup di dunia ini atas dasar tuntunan dari Allah. Nah, jalan itu ada pada Al-Quran dan hadis. Mungkin kita langsung Ya, boleh. Oke, baik teman-teman semuanya yang mau bertanya, boleh nih ditanyain di kolom chat ya, boleh ditulis, sebutkan nama dan kelas. Ayo teman-teman yang mau nanya kapan lagi supaya dia Mumpung lagi online gitu ya, ya. semuanya kan kita bakal kapan sih Bu masuk offline Bu? Nggak tahu. Rencana mah Juli ya, kita mau masuk, tapi insya Allah ya, mudah-mudahan suasananya sudah lebih baik lagi gitu kan ya. Gitu. Oke Bu, sebelum pertanyaan dari teman-teman deh, aku mau nanya Bu. Kan tadi kata Ibu tuh apa namanya? Yang ini nih Bu, yang Asyifa Bu. Asyifa itu kan obat ya, buat apa namanya buat kita gitu yang membaca. Kok bisa sih Bu? Apa namanya? Al-Quran tuh ngobatin hati kita? Al-Quran itu kan asyifa ya, dengan membacanya saja hati kita menjadi tenang. Kan kalau ada yang baca Al-Quran, kita diharuskan dia untuk mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut ya. Karena kan itu kalamul aja, kalimatnya itu subhanallah sangat indah, sangat mudah diingat, sangat mudah mengenai hati kita ya. Nah itulah. Kemudian juga mengandung obatnya itu dengan kita membaca Al-Quran ya, segala kegelisahan kita juga akan hilang. Itu kan ya. Ada cerita ya. Itu suatu hari ada seorang pemuda gitu ya. Dia dipakai ular kakinya. Kemudian dia disembuhkan oleh sahabat Rasulullah ya. Dibati dengan membaca itu surah Al-Fatihah ya. Kemudian kakinya sembuh. Kemudian dia berniat untuk memberikan seekor kambing kepada orang-orang tersebut sedang menyembuhkan ya. Ini yang saya beri buat kamu kambing gitu kan ya. Kemudian kata orang yang menyembuhkan, tidak usah saya ikhlas. Ya saya beneran pengen ngasih gitu kan ya. Dan kalau begitu saya tanya dulu kepada Rasulullah. Kemudian ya Rasulullah saat tadi sudah menyembuhkan orang dengan membacakan Quran surat Al-Fatihah. Orang itu sembuh ya Rasulullah, gimana? Dia mau ngasih seekor kambing kepada saya. Mungkin Rasulullah boleh itu karena Al-Quran adalah asyifa ya. Kemudian Rasulullah berkata, jangan lupa saya juga minta bagian ya. Gitu. Jadi boleh kita menyembuhkan, kemudian dia mengasih ya, memberikan dan sebagai ucapan terima kasih boleh kita terima. Itu jadi Al-Quran itu sebagai penyembuh atau asyifa ya. Al-Quran itu bisa menyembuhin penyakit ini yang penyakit yang medis itu. Sebenarnya kan iya ada sebagian, sebenarnya kan jadi ada yang penyakit yang harus oleh dokter kayak operasi gitu kan ya bisa, atau penyakit yang bisa diobati oleh ayat Al-Quran bisa kan ya, kayak orang kesurupan itu kan ya dibaca Al-Quran ya sembuh gitu kan ya. Kalau nggak gimana prosesnya ya, yang jelas tiba-tiba dia sadar ya gitu ya, itulah itu sudah karena Allah. Jadi dengan membaca Al-Quran itu adalah sebagai asyifa gitu ya. Ada tips gak sih biar kita tuh haji gitu baca Quran, soalnya kan kayak males gitu lebih apa namanya anak-anak zaman sekarang nih kayak ya udahlah mendingan Instagram gitu, atau enggak mendingan baca novel lah gitu daripada baca. Aku males karena suka gampang ngantuk juga gitu. Gimana sih Bu caranya tuh biar semangat gitu biar baca Al-Quran gitu. Itulah. Jadi anak zaman sekarang itu susah sekali kalau disuruh baca Al-Quran. Walaupun ada juga ya yang rajin ya. Itu. Untuk menghilangkan rasa malasnya itu dengan memaksakan diri kita untuk untuk selalu baca Al-Quran itu sama-sama dengan niatkan dulu saya harus hari ini misalkan 1 juz misalkan ya itu kita berwudu kemudian berniat ya kemudian baru kita baca Al-Quran. Jadi dipaksakan ya. Bahasa Sundanya Allah paksakan diusahakan ya saya hari
seminggu, udah kan nggak bisa ngaji. Paling bisa berzikir bisa ya. Berzikir kalau lagi menstruasi kita berzikir ya. Jadi seperti itu. Jadi apa sih namanya? Intinya niat kita ya. Innamal amalu niat. Ya, nah seperti itu. Berarti memang harus dipaksa dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang males nih udah tanggal 12 Ramadan tapi baru jus 2 gitu. Wah, ketinggalan dalam ini ya. Kita belum dapat target tuh gitu kan. Nah, ya, kita belum terlambat ya. Maksudnya bisa Agak 15 hari lagi. Ya, masih bisa dipaksakan gitu. Tapi tapi kan tiga itu harus dipaksa gitu. Sebenarnya apa sih namanya? Untuk dipaksa atau terpaksa itu kan yang namanya ibadah itu ya harus berasal dari hati kita juga. Ya Allah, saya hari ini harus baca Quran. Misalkan 2 lembar, 3 lembar harus dipaksakan ya. Begitu. Awalnya kan dipaksa, lama-lama akan terbiasa ya. Kayak perintah sholat. Sholat. Dan pukullah anakmu kalau umur 9 tahun dia tidak mau sholat, pukul aja ya. Bukan pukul dengan begitu ya, dipukul karena saya bahwa anaknya dengan cara seperti itu, insya Allah mau sholat. Kalau biarin aja lah, anak saya lagi nonton, gimana anaknya mau sholat? Dipaksa dulu ya, ayo nak sholat, kan? Dengan cara halus, dengan cara lembut, lama-lama cara kasar juga. Tapi bukan dipukul sampai baper ya, dipukul tanpa peringatan saja. Atau kamu sudah wajib sholat karena sudah balik. Perempuan balik 9 tahun ya. Kalau laki-laki itu seperti itu. Ya. Jadi kalau tidak mau sholat pukul saja ya. Mau dipukul, nggak mau kan? Nah, kalau itu kan anak itu, kamu mau sholat cuma dipukul, sholatnya. Gitu ya. Terus sekarang udah ada MTS, sudah mulai ngerti kewajiban-kewajibannya. Ini juga rasa waktu kecil kalau misalnya udah ngaji, udah mau main gitu, atau enggak kita nggak bakal dikasih uang jajan, misalnya ya gitu. Tapi kalau lama ceritanya, oh iya ya lama-lama nggak jadi kewajiban juga. Kalau dipaksa tadinya. Iya. Nah awal dipaksa, terus lama-lama jadi kayak kalau nggak ngelakuin sehari tuh Kayak punya hutang itu ya, kayak punya hutang aku saya belum ngaji, saya belum sholat gitu kan. Jadi terpaksa juga kalau nggak semuanya nggak baik ya dalam ibadah itu malah justru baik gitu memaksakan diri karena itu kan satu kewajiban ya Bu ya. Kewajiban dia sebagai muslim. Kayak udah ada pertanyaan belum nih? Ada aja teman-teman nanya dong, masa sih nggak ada yang nanya atau pada tidur? Ayo teman-teman nyimak ya. Oke teman-teman, karena tidak ada yang bertanya ya, semoga teman-teman semua di sini simak dan paham ya apa yang tadi Ibu sampaikan, dan semoga materi yang tadi Ibu bawakan itu bermanfaat buat kita. Semoga juga bisa menambah semangat teman-teman nih buat terus mengejar targetnya untuk khatam Al-Quran minimal di bulan Ramadan ya. Ini kan karena bulan Ramadan itu adanya satu tahun sekali doang gitu teman-teman. Jadi sayang banget kalau dilewatkan dengan begitu aja gitu kan. Kayak kita tuh nggak nilai apa-apa gitu di bulan Ramadan gitu. Jangan cuma kita langsung mau potong-potong gitu ya. Iya. Amalan sudah jadi kerjakan. Oh iya baik. Teman-teman tugasnya jangan lupa dikerjain ya. Dikumpulin juga. Jangan males. Jangan kita di Ramadan ini harus tambah semangat. Tugas sekolah harus semangat. Tugas ibadah harus lebih semangat juga gitu kan. Oke teman-teman. Baik Ibu ada yang mau sampaikan lagi? Kita berdoa untuk kepala sekolah kita supaya segera sehat, segera pulih seperti biasa ya. Kita baca Al-Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga kepala sekolah kita segera berhasil ya. Teman-teman juga di rumah jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan
kalau misalkan mau keluar gitu ya. Terus hindari kerumunan juga. Pokoknya minimal buku itu tunda dulu lah gitu ya. Insya Allah tahun depan kalau misalkan udah kita dikasih umur lagi gitu ya, mungkin pertengahan selanjutnya kita bisa lagi gitu. Karena emang seru juga sih juga. Jadi mungkin segitu aja. Ya baik. Sebelum ditutup, teman-teman ada sedikit pengumuman dulu dari Ibu Yunita. Kepada Ibu dipersilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada siswa-siswi yang telah mengikuti kegiatan sangat hari ini. Ibu di sini hanya ingin mengingatkan bahwasannya untuk tugas di Google Classroom baik akses, resume itu segera dikerjakan, dan juga untuk selanjutnya kegiatan sangat hari ini, insya Allah Ibu nanti akan ngirim link untuk materi selanjutnya, dan setelah itu kalian langsung masuk ke Google Classroom untuk mengerjakan tugas selanjutnya, yaitu materinya tentang ibadah muamalah ya. Gitu. Dan selanjutnya nanti ada juga fikih puasa. Nah, mungkin hanya itu pengumuman dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, adik-adikku, jadi ya tugas-tugasnya jangan tahu-tahu pagi-pagi udah tidur gitu. Pelajaran ya. Kalau tugas-tugasnya kerjain lagi di akhir itu ya. Mau semangat, oke? Baik, mungkin informasinya ya. Semoga materi kali ini bermanfaat dan diamalkan untuk teman-teman. Saya sebagai pengacara atau moderator minta maaf atas kekurangan dan terima kasih yang sudah berkenan untuk dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.